Pada pagi hari ini saya akan membahas 3 redaksi hadis yang mudah-mudahan dengan adanya 3 hadis ini bisa semakin meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, ibadah amaliyah kita semakin meningkat, amal sholih kita semakin meningkat, yang harapannya kita sesuai dengan yang sering kali kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita di dunia ini menjadi baik, hidup kita di akhirat menjadi baik, dan kita terlindung dari siksaan api neraka. Hadis yang pertama ini saya ambil dari kitab Sahih Muslim. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang senang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi kita hidup di dunia ini harus mengibaratkan seperti cermin, bahwa sebelum kita membuka atau menyalahkan aib orang lain, maka wajib kita melihat aib dan kesalahan diri kita sendiri. Karena kita bisa berdiri dan bisa diterima dengan baik oleh orang-orang di sekeliling kita, itu atas kebaikan Allah menutupi segala macam aib dan kesalahan kita. Bayangkan kalau seandainya dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu diumbar, dibuka di hadapan seluruh manusia, maka sudah pasti tidak ada wajah yang bisa kita tegakkan, tidak ada kemuliaan yang bisa kita pertahankan di dalam hidup ini. Maka kalau kita ingin supaya aib kita ditutup oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat, jangan senang mengumbar kesalahan orang lain. Makanya kalau zaman sekarang ini kan virus yang paling menakutkan virus corona. Padahal ada virus yang lebih bahaya daripada virus corona, yaitu virus tidak mau menjaga lisan dengan baik. Karena salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia terletak bagaimana dia menjaga keselamatan lisannya. Lisannya digunakan untuk membuka aib orang lain, lisannya digunakan untuk mencaci maki orang lain, lisannya digunakan untuk memfitnah orang lain. Orang-orang yang tidak mau menjaga lisannya, maka ada beberapa bahaya yang bisa menimpa dirinya. Yang pertama, orang yang suka lisannya digunakan untuk menyakiti hati orang lain, apalagi membuka aib orang lain, apalagi memfitnah orang lain, 40 sholatnya yang diterima oleh Allah akan diberikan, dihadiahkan kepada orang yang dizalimi atas kejahatan lisannya. Ini bayangkan, 40 sholat yang diterima oleh Allah dihadiahkan kepada orang yang dizalimi, itu yang diterima. Nah, sementara tidak ada jaminan buat kita bahwa setiap sholat kita benar-benar akan diterima oleh Allah. Makanya ulama-ulama zaman dahulu itu kalau ada orang yang mencaci maki beliau, maka akan bergembira. Saya pernah membaca satu riwayat di Kudus itu ada seorang kiai namanya Kiai Alwan. Santrinya ini datang, kiai itu tetangga sebelah mencaci maki kiai, kejelekan-kejelekan kiai ini diumbar dan kiai difitnah. Nah, apa kata Kiai Alwan? Nah, itu di dapur ada pisang goreng, kamu antarkan ke orang itu. Loh kiai, orang itu menghina Anda, orang itu menghina kiai, kok malah dikasih pisang goreng? Loh justru karena orang itu menghina saya mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa. Saya duduk-duduk tidak mengerjakan apapun, barokahnya saya dicaci maki, barokahnya aib dan keburukan saya diumbar, akhirnya saya mendapatkan 40 sholat yang diterima, pahalanya diberikan kepada diri saya. Selang beberapa waktu kemudian datang kembali si santri ini, kiai masih tetap itu udah dikasih pisang goreng, masih tetap jelek-jelekin kiai. Ya udah, ini
Allah tidak akan mematikan orang tersebut sampai dia melihat anak dan keturunannya seperti sesuai dengan yang dia fitnahkan. Ada seorang wanita muslimah yang baik-baik, kemudian lisan ini gagal digunakan untuk memfitnah orang tersebut. Dikatakan ini wanita yang tidak baik, dikatakan ini seorang wanita yang tidak bisa menjaga kehormatannya. Maka apa yang terjadi? Orang tersebut tidak akan mati sampai dia melihat dirinya atau keluarganya atau anak keturunannya sama seperti yang dia fitnahkan kepada orang lain. Maka hati-hati di dalam menjaga lisan kita. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, orang yang tidak mau menjaga lisannya, maka hatinya akan mati. Akibat hati yang mati ini, nasihat tidak bisa masuk ke dalam dirinya, dia tidak bisa menerima cahaya kebaikan di dalam agama Islam. Maka hati-hati, lisan ini jangan senang digunakan untuk mengumbar aib dan kesalahan orang lain, tapi gunakanlah lisan ini untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Gunakan lisan ini untuk membaca Al-Quran, gunakan lisan ini untuk berasa karena zikir kepada Allah, atau minimal kalau kita tidak bisa mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, maka tutup lisan kita, jangan sampai keluar ucapan-ucapan yang tidak baik. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua masih di dalam kitab Sahih Muslim, diterangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi." Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba selama hamba tersebut memberikan pertolongan kepada saudaranya. Orang yang senang menolong orang lain, maka hidupnya pasti akan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu cara kita menolong orang lain banyak. Bisa kita menggunakan harta kita, kita bisa menggunakan tenaga kita bisa menggunakan pikiran kita, waktu kita. Maka setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali kepada diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang senang berbuat baik, maka kebaikan akan kembali kepada dirinya, dan siapa yang senang berbuat buruk, maka dia juga akan kembali kepada dirinya. Maka ayo kita semangat membantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, terutama kalau kita senang menolong orang lain dengan harta benda yang kita miliki. Orang yang ahli sedekah, maka kehidupannya akan ditolong oleh Allah. Rizkinya semakin lama semakin bertambah dan barokah, kehidupannya diberikan kehidupan yang tenang, keluarganya diberikan keluarga yang sakinah, anak turunannya diberikan hadiah anak turunan yang soleh. Bahkan di dalam sebuah kitab diterangkan bahwa orang kafir yang dermawan, yang senang membantu orang lain dengan hartanya, itu jauh lebih selamat di dunia ini daripada seorang yang mukmin tapi dia pelit, kikir, tidak mau menggunakan hartanya, tidak mau menafkahkan hartanya untuk menolong orang lain. Diriwayatkan dalam peristiwa Bani Israel, di mana ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat di Bukit Tursina selama 40 hari untuk menerima kitab Taurat, ada seorang tokoh dari kalangan Bani Israel yang bernama Musa Samiri. Nah, Musa Samiri ini punya kemampuan ghaib, dia bisa melihat sesuatu yang ghaib. Nah, ketika Nabi Musa dijemput oleh malaikat Jibril untuk bermunajat ke Bukit Tursina, Musa Samiri ini dengan matanya atas izin Allah mampu melihat malaikat Jibril. Nah, maka ketika malaikat Jibril ini mengendarai kuda, bekas telapak kaki kudanya malaikat Jibril ini panahnya diambil, kemudian dia membuat satu patung anak sapi, dikasih lubangan di punggungnya patung anak sapi itu, panah ini dimasukkan ke punggungnya patung anak sapi tersebut, sehingga muncullah satu kejadian mistis di mana patung tersebut mampu bercakap seperti manusia. Sehingga ketika Bani Israel datang menyampaikan berbagai macam hajatnya, sapi ini bisa menjawab setiap
bagaimana orang ditinggal 40 hari atas undangan Allah untuk menerima kitab suci Taurat, tapi justru umatku bukannya sabar menanti kitab Taurat, yang ada adalah mengganti sembahannya yang harusnya menyembah Allah, justru malah menyembah patung anak sapi. Padahal masih lekat diingatan bangsa Israel, kejadian menyembah patung anak sapi ini tidak terlalu jauh dengan peristiwa Bani Israel yang diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, di mana muncul mukjizat yang sangat luar biasa. Tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke Laut Merah, atas seizin Allah terbelahlah Laut Merah, terbentuklah jalan-jalan sehingga bangsa Israel bisa selamat dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun beserta bala tentaranya mati tenggelam di dalam Laut Merah. Ini ingatannya masih lekat, ingatannya masih kuat, harusnya membekas di dalam hati mereka, tapi ternyata hanya karena sesuatu yang bersifat semu, bangsa Israel akhirnya melenceng imannya, menyembah patung anak sapi. Maka turunlah perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, diterangkan bahwa bangsa Israel yang menyembah patung anak sapi diperintahkan faqtulu anfusakum, diperintahkan untuk dihukum mati. Nah, ketika sampai giliran Musa Samiri, harusnya kan ini orang yang paling harus dihukum mati, karena penyebab kekufuran yang ada di dalam bangsa Israel itu adalah akibat perbuatan dari Musa Samiri. Tapi ternyata dalam kitab Sirah Anbiya, Allah berfirman kepada Nabi Musa, la taqtulus Samiri fa innahu karim, jangan kau bunuh Samiri, karena Samiri adalah orang yang dermawan, orang yang senang menolong orang lain dengan hartanya. Maka apa hikmah yang bisa kita ambil di sini? Kalau orang yang menyebabkan kemusyrikan kepada orang lain, karena dia dermawan, dia diselamatkan dari bencana yang ada di dunia ini, apalagi kita orang yang iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kita dermawan, kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Lantas apa perbedaan antara orang kafir dan orang yang iman ketika sama-sama beriman, ketika sama-sama bersedekah? Orang yang kafir ketika dia bersedekah, dia menafkahkan harta yang dia punya, dia membantu orang lain dengan hartanya, maka Allah akan balas semua kebaikan yang dia lakukan di muka bumi ini. Ketika nanti dia meninggal, dia akan mempertanggungjawabkan kemusyrikannya selama hidup di dunia ini. Makanya jangan heran saya setiap mengenal orang-orang muslim yang senang sedekah, tidak ada satupun teman saya yang non-muslim yang hidupnya miskin gara-gara dia senang bersedekah. Karena kan Allah berjanji melalui lisan Rasulullah, siapa yang senang sedekah, falyasdaq, rizkinya akan ditambah dan akan ditambah oleh Allah. Tapi kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita iman kepada Allah, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk menolong saudara kita dengan harta dan tenaga kita, dengan pikiran dan waktu kita, maka Allah akan memberikan balasan baik di dunia maupun di akhirat. Yang namanya kebaikan Allah belum tentu itu berupa urusan duniawi. Bisa jadi kita diselamatkan dari musibah, itu bentuk dari kebaikan dari Allah. Bisa jadi kita dihadiahkan anak-anak yang soleh dan solihah, itu juga kebaikan dari Allah. Bisa jadi keluarga kita tentram, keluarga kita harmonis, itu juga barokah, kebaikan dari Allah atas setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama kita. Maka teruslah berbuat baik, yakinlah bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan dibalas baik di dunia maupun di akhirat. Hadis yang terakhir yang ingin saya bahas masih di dalam Sahih Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan, man salaka tariqan, siapa yang berjalan atau yang melakukan perjalanan, yaltamisu fihi ilman, dengan tujuan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan menggampangkan jalannya menuju surganya Allah. Maka selagi kita masih hidup di dunia ini, gunakan kesempatan hidup yang kita miliki untuk tidak bosan-bosannya menuntut
liang lahat. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang sebenarnya ketika kita semakin mengetahui ilmu pengetahuan tersebut, maka nampak bahwa kita semakin bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita baru bisa sedikit ilmu, baru menguasai sedikit ilmu, kemudian kita merasa seolah-olah diri kita menjadi yang paling pintar. Karena kalau kita dalami ilmu apapun, semakin kita selami, maka semakin kita paham bahwa ilmunya Allah sangat-sangat luas sekali. Contohnya ilmu tafsir Al-Quran, tentang masalah Al-Quran. Mungkin kalau awal tahunya tentang masalah baca Al-Quran, bagaimana tajwid dan makhraj yang benar, bagaimana tilawah yang benar, bagaimana irama-irama yang baik di dalam membaca ayat Al-Quran. Sehingga ketika menguasai qiraah sahih, cara membaca Al-Quran yang baik, seolah-olah dia adalah yang paling hebat di dalam ilmu pengetahuan Al-Quran. Padahal ilmu pengetahuan Al-Quran itu luar biasa. Kalau kita ingin belajar ilmu tafsir saja, minimal kita harus menguasai yang pertama yang namanya ilmu alam. Ilmu alam itu minimal kita menguasai yang namanya nahwu dan shorof, tentang tata kelola bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kita harus menguasai ilmu balaghah, badiah, ma'ani, bayar, mantiqah. Kemudian setelah kita menguasai tentang tata kelola bahasa di dalam bahasa Arab, kita harus memahami, menghafal banyak mufradat di dalam Al-Quran. Kita harus mengkaji yang namanya asbabun nuzul, penyebab-penyebab kenapa Al-Quran itu bisa diturunkan. Untuk mengetahui asbabun nuzul, maka harus membaca hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan turunnya ayat tersebut. Maka kalau kita belajar hadis semakin dalam lagi, semakin panjang lagi. Jadi jangan pernah merasa pintar dengan satu ilmu pengetahuan yang kita miliki, karena ada ilmu yang jauh lebih tinggi, lebih luas yang belum kita pelajari. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya setiap ilmu yang kita pelajari itu menjadi ilmu yang manfaat, dan kalau istilahnya orang Jawa itu bisa ceket. Ceket itu apa bahasa ini? Bisa lekat di pikirannya, bisa lekat di dalam hatinya, sehingga dia tidak mudah lupa karena ilmunya sudah masuk di dalam hatinya. Nah, ini diceritakan bahwa Imam Syafi'i, seorang ulama yang begitu luar biasa, usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran, usia 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta Ibnu Malik. Nah, ternyata beliau pernah cerita, syakautu ila waqi'in su'al hifzi, aku mengadukan kepada buku yang namanya Imam Waqi' tentang kesulitan untuk menghafal sebuah pelajaran. Ini coba bayangkan, seorang yang 7 tahun hafal Al-Quran, 10 tahun hafal ribuan hadis, mengatakan sulit untuk menghafal. Kita ini sekarang umur berapa? Pernah nggak kita kepikiran kita sulit untuk menghafal ilmunya Allah? Syakautu ila waqi'in su'al hifzi, aku mengadukan kepada Imam Waqi' tentang sulitnya menghafal pelajaran. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Imam Waqi' memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Fa akhbarani bi anna ilma, dan beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah
Maksiyah itu di daerah depan ini, ini berfungsi untuk jadi jenderalnya otak. Dia berpikir, ketika kita berpikir itu dalam bahasa Arab namanya maksiyah. Ketika maksiyah ini dialirkan darah, yang darah itu berasal dari rizki yang haram, maka yang terjadi pada orang tersebut pasti dua. Yang pertama, nasiyatin kadibatin. Lisannya ini lisan yang isinya semuanya kebohongan. Kan ada orang hobinya bohong, mau dikasih efek jerah seperti apapun dia tetap bohong, mau mendapatkan hukuman sebesar apapun dia tetap bohong. Kenapa? Karena rezeki yang masuk ke dalam dirinya adalah rezeki yang haram. Selanjutnya khotiatin, otaknya isinya salah terus. Kalau istilah zaman sekarang error, dikasih ilmu tentang kebaikan maka dia menggunakan kebaikan itu untuk sesuatu yang buruk. Setiap ada kejadian apapun dia selalu melihat sisi sudut pandang dan sudut pandang yang buruk. Otaknya selalu bohong dan salah, otaknya selalu bohong dan salah. Kehidupannya tidak akan lengkap kalau tidak melakukan kebohongan dan kesalahan akibat dari rezeki yang haram. Maka ilmu yang masuk ke dalam dirinya menjadi ilmu yang tidak barokah. Ada seseorang yang ibadah di tempat yang terbaik, contohnya rumahnya Allah, beribadah pada waktu yang terbaik sepertiga malam, menggunakan pakaian yang suci, menggunakan wangi-wangian yang baik, tapi setiap dia memanjatkan doa tidak ada satupun doanya yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena apa yang dia makan adalah makanan yang haram, apa yang dia kenakan berasal dari pakaian yang haram. Maka hati-hati, lindungi diri kita dari rezeki yang haram, karena rezeki yang haram nikmatnya hanya sesaat, tapi kemafsadatan, keburukan yang akan kita terima akan terus berlangsung sampai ila yaumil qiyamah. Nanti setiap perbuatan yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 hadis yang kita kaji pada pagi hari ini, yang pertama yaitu kita sebagai seorang muslim harus punya semangat untuk menutupi aib dan kesalahan orang-orang di sekeliling kita. Jangan kita ubah kesalahan saudara kita, jangan kita ubah aib kita, maka insya Allah Allah akan menutupi aib dan kesalahan kita bagi dunia maupun di akhirat. Yang kedua yang kita kaji, senang-senanglah menolong orang lain, karena dengan menolong orang lain Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Kalau kita memudahkan orang lain, Allah akan mudahkan jalan kita. Kalau kita lepaskan kesulitan orang lain, Allah akan melepaskan kesulitan diri kita. Dan yang ketiga, semangatlah menuntut ilmu dalam kondisi apapun, karena orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu sama dengan mempermudah, memperlancar jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan min ahlil ilmi, dalam golongan orang-orang yang sangat membantu orang lain, dalam golongan orang-orang yang istiqamah menjaga diri kita dari makanan-makanan yang haram, dari rezeki yang haram, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah untuk menutupi aib dan kesalahan orang lain. Jangan gunakan lisan kita untuk mencaci maki orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq.